Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pesti Agusti dengan NIM 22016140 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum itu, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan beliau kita bisa hadir dan mempresentasikan dan tanpa berlama-lama saya akan baiklah saya Baiklah, saya akan membahas tentang tugas akhir semester 2 dengan mata kuliahan dasar-dasar ilmu pendidikan, materi permasalahan pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmansyah STMPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Berbicara tentang permasalahan pendidikan, kita semua orang sudah pasti tahu apa itu pendidikan. Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian, bahkan pelatihan. Semua orang menggapai pendidikan mulai dari yang kecil, remaja, dewasa, hingga yang lansia sekalipun masih ingin menggapai pendidikan. Sebegitu pentingnya pendidikan, tapi di Indonesia bahkan masih banyak permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan. Baiklah, kita akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu pemerataan pendidikan. Berbicara tentang pemerataan pendidikan adalah suatu proses pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat merasakan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi baik dari suku, ras, maupun agama. Yang pertama kita membahas tentang pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketidakadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan. Tak terhitung berapa kali masalah mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan yaitu yang pertama mungkin dari keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik dan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Hal tersebut mungkin terjadi karena masyarakat di desa tidak terlalu disanjung-sanjungkan untuk meraih pendidikan. Yang kedua karena letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini mungkin akan berdampak pada pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Pendidikan lebih terfokus pada daerah yang perkotaan, daerah yang lebih banyak pendudukannya dibanding yang desa. Sedangkan pendidikan di desa kurang terjamin dan kurang disorot juga. Yang selanjutnya itu faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik sangat memicu permasalahan pendidikan. Yang keempat yaitu aksesibilitasi. Salah satu faktor utama yaitu akses fisik dan geografis terhadap institusi pendidikan yang kurang baik.
Yang kelima mungkin karena faktor ekonomi. Tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi keluarga juga berperan penting dalam pemerataan pendidikan. Mana yang ekonominya mampu mungkin bisa lanjut ke universitas yang tinggi. Begitupun dengan yang ekonominya rendah mungkin bisa jadi hanya tamatan SD. Upaya penanggulangan permasalahan pemerataan pendidikan. Sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru provinsi seperti SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, dan SMP terbuka. Dan juga dapat dilakukan dengan pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas baik ke daerah yang kurang tenaga pendidik, serta peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Dan mungkin upaya penanggulangan yang lain yaitu dengan perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena kebanyakan orang lebih nyaman belajar dengan fasilitas yang memadai dibandingkan dengan fasilitas yang seadanya. Karena secara psikologi, seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam suatu sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Kualitas pendidikan yang kita bahas yaitu terjadi di SMA atau SMK di Jawa Timur. Kurangnya sarana dan prasarana menghambat proses mengajar. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah masalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar mengajar. Karena sarana dan prasarana dapat memudahkan para peserta didik untuk lebih baik lagi dalam belajar. Maka dari itu, sarana dan prasarana harus diperhatikan. Faktor penyebabnya mungkin karena yaitu aksesibilitasi, yaitu yang mana individu dapat mengakses pendidikan seperti jarak, keberadaan sarana transportasi yang memadai, dan ketersediaan lembaga pendidikan di daerah yang dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas pendidikan. Yang kedua mungkin karena ketersediaan fasilitas pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah, kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya dapat mempengaruhi kuantitas pendidikan. Kurangnya fasilitas yang memadai dapat membatasi kapasitas sekolah dan menyebabkan jumlah siswa yang dapat diterima itu terbatas. Dan yang ketiga itu infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jaringan listrik yang stabil, akses internet, dan teknologi pendukung lainnya juga dapat mempengaruhi kuantitas pendidikan. Upaya penanggulangan kuantitas pendidikan yaitu dengan cara pemerintahan dan organisasi yang terkait harus memastikan pendidikan berkualitas tersedia bagi semua orang, terlepas dari latar belakang ras, agama, geografis, bahkan dari ekonomi. Dan yang kedua, yaitu pendidikan inklusif. Diperlukan pendekatan pendidikan inklusif yang memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, menerima pendidikan yang setara dan berkualitas. Dan yang ketiga, yaitu dengan diadakannya kampanye kesadaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dampak positif pendidikan bagi perkembangan individu dan masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan di media sosial, antar komunikasi, seminar, bahkan antara tatap muka sekalipun. Ya, baiklah, kita akan melanjutkan yaitu tentang permasalahan yang selanjutnya, yaitu tentang kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sendiri merupakan suatu keadaan, kondisi, penampilan, atau kinerja yang ditujukan oleh setiap komponen. Satuan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
berinteraksi dengan lingkungan, dan memuaskan peserta didik, pengguna, atau masyarakat. Kualitas pendidikan yang kita bahas yaitu kualitas pendidikan di Papua, yaitu dengan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kita bicara mengenai mutu pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Jadi, pernyataan tentang pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun lalu merupakan hasil riset dari seorang profesor bernama Lan Yat-sen dari Harvard, Kennedy. Nah, dari angka 128 tahun yang merupakan penilaian kompetensi dari seseorang yang sudah dewasa. Nah, penilaian diambil dari literasi atau kemampuan mengambil informasi dari sebuah bacaan. Faktor penyebab kualitas pendidikan, turunnya kualitas pendidikan yaitu relevansi pendidikan dengan kebutuhan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenyataan masih banyak lulusan yang menganggur. Yang kedua dengan faktor guru. Kompetensi dan kualitas guru memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Guru yang terlatih dengan baik memiliki pemahaman yang mendalam terhadap mata pelajaran. Jadi guru harus benar-benar menguasai materi dulu baru melaksanakan pengajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum yang baik dan relevan dengan kebutuhan siswa serta dunia kerja akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita harus memantaskan antara kurikulum dengan kualitas pendidikan kita. Yang keempat itu sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti bangunan labor dan lain sebagainya, sangat mempengaruhi tentang kualitas pendidikan. Semakin bagus sarana dan prasarananya, semakin bagus pula kualitas pendidikannya. Upaya penanggulangannya yaitu dengan masalah-masalah yang muncul dalam mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia seperti peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, semua ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam mengejar ketertinggalan. Caranya itu dengan investasi dalam pendidikan. Pemerintah harus memberikan prioritas yang tinggi pada sektor pendidikan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Dana tersebut harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, pelatihan guru, dan kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan pelatihan dan pengembangan guru. Guru memiliki peran kunci, yaitu guru adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, pelatihan memadai kepada guru dalam metode pengajaran inovatif adalah hal yang benar. Yang ketiga yaitu mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang telah disebutkan tadi, teknologi sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi sangat diperlukan. Semakin berkembangnya teknologi, semakin baik pula pendidikannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi. Efisiensi adalah kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang efisiensi kekurangan tenaga pendidik dan mutu pembelajaran, tentang problematika efisiensi pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan sebuah titik tolak untuk menuju kehidupan yang lebih terarah, seperti insan saling membutuhkan pendidikan guna menunjang keberlangsungan hidup. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa tujuan yang harus diwujudkan. Jika tujuan tersebut tercapai dengan tepat, maka pendidikan dikatakan efisien, dan sebaliknya, apabila dalam sistem pendidikan belum tercapai, maka akan menimbulkan masalah efisiensi dalam pendidikan. Faktor utama terjadinya efisiensi yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang nantinya secara acuan dapat menempuh pendidikan yang diarahkan kepada masukan dan lulusan dalam menempuh jenjang pendidikan. Yang kedua itu masalah pemerataan pendidikan. Maksud dari pemerataan pendidikan adalah memberikan peluangan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan dan pemerluasan kesempatan belajar. Yang ketiga yaitu kualitas tenaga pengajar.
Dalam menunjang keberhasilan suatu pendidik tentunya tidak terlepas dari kualitas pengajarannya. Semakin bagus kualitas pengajar, semakin bagus pula materi masuk ke dalam pikiran anak-anak yang diajarnya atau peserta didik. Upaya penanggulangannya yaitu dalam sebuah pencapaian tentu tidak lepas dari yang namanya masalah. Jadi, kalau ada masalah pasti ada upaya penanggulangannya. Yang pertama yaitu peningkatan pengelolaan pendidikan. Pemerintahan perlu memperkuat pengelolaan sistem pendidikan dengan mengadopsi praktik pengelolaan yang efisien, meliputi perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang efektif, pengawasan ketat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dengan investasi dalam pelatihan guru. Guru adalah faktor kunci dalam sistem pendidikan yang efisien. Pemerintah harus menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk melatih guru dan meningkatkan kualitas pengajaran guru. Yang ketiga dengan penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi pendidikan. Pemerintahan harus mendorong penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif seperti penggunaan perangkat lunak secara online, pembelajaran TIK, sistem manajemen pembelajaran elektronik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang efektivitas pendidikan. Berbicara tentang efektivitas, efektivitas pendidikan adalah tingkat keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Pada kali ini kita membahas tentang efektivitas pendidikan di Kabupaten Garut. Kurangnya efektivitas kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, sebuah kajian kritis wabah COVID-19 menimpa dan memberikan tantangan baru untuk lembaga pendidikan. Sudah diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah sudah melarang semua sekolah untuk tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan pemerintah memberikan pelajaran secara daring untuk menghindari peningkatan virus COVID-19. Dari hasil penelitian ternyata terdapat perbedaan hasil pembelajaran saat online dan offline. Ternyata pembelajaran secara langsung lebih efektif dibandingkan secara online. Faktor penyebabnya yaitu faktor yang mempengaruhi penurunan kedisiplinan siswa pada saat pembelajaran daring, yaitu dengan akses terbatas ke teknologi. Banyak siswa yang menghadapi kendala dalam mengakses perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil. Tanpa akses yang memadai, siswa mungkin tidak dapat mengikuti pembelajaran online. Jadi akses terbatas ke teknologi sangat menjadi penyebab kenapa pelajaran daring tidak efisien. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan isolasi bagi siswa. Aku lanjut ya, kayak tadi. Yuk, kalau lanjut ya, aku baca ya. Lu ngajarin saya apa? Yaitu kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan isolasi sosial bagi siswa. Ketika siswa tidak berintegrasi langsung dengan guru atau teman sekelas, mereka mungkin kehilangan rasa komunikasi dan dukungan sosial. Upaya penanggulangannya yaitu dengan memastikan akses teknologi. Upayakan untuk memberikan akses yang memadai ke perangkat teknologi dan koneksi internet stabil terkhusus bagi siswa. Selanjutnya yaitu membangun komunitas virtual, yaitu ciptakan ruang interaksi sosial antara siswa melalui platform pembagian online, buat forum diskusi, grup study, atau sesi kolaborasi. Atau mungkin juga diadakan dengan Zoom meeting. Yang selanjutnya yaitu memotivasi siswa, yaitu dengan memberikan umpan balik positif dan dorongan kepada siswa secara teratur dapat membuat siswa tersebut menjadi termotivasi.
Yang selanjutnya yaitu permasalahan khusus. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang relevansi pendidikan di Citayam, Bogor, Jawa Barat. Sisa-sisa Citayam Fashion Week masih menjadi fenomena urban yang menarik untuk diperbincangkan khalayak. Fenomena ini juga pernah viral pada masanya. Mengetahui hal itu beberapa pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menawarkan beasiswa untuk Bonge CS termasuk Roy. Sayangnya beasiswa tersebut ditolak. Padahal Padahal hal tersebut merupakan kesempatan emas untuk mengembangkan kemampuan serta mendulang pundi-pundi rupiah. Dan kesejahteraan guru yang kurang terpenuhi, semua ini berdampak pada rendahnya prestasi siswa dan ketidakrelevanan pendidikan dengan kebutuhan. Faktor penyebabnya mungkin karena pembelajaran itu tidak harus linear, tapi bisa di mana dan kapan saja. Sehingga nanti untuk mencerdaskan bangsa, kita harus melihat apakah pendidikan formal masih relevan untuk anak-anak atau tidak. Mungkin penyebabnya juga karena kebutuhan pasar kerja. Sistem pendidikan yang relevan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi, tidak mungkin rasanya anak manajemen untuk jadi guru. Begitupun sebaliknya, kecuali kalau mereka mengambil jurusan ganda. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada sistem pendidikan. Perubahan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita belajar dan mengakses informasi. Upaya penanggulangannya yaitu dengan cara peningkatan aksesibilitas pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan. Upaya dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang kedua yaitu dengan peningkatan kualitas guru. Guru memiliki peran yang sangat penting. Lagi dan lagi, hampir di setiap permasalahan pendidik, guru merupakan kunci utama dalam pendidikan. Jadi guru sangat diperlukan peningkatan dalam kualitas pendidikan dan pelatihan guru. Yang ketiga yaitu penyempurnaan kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dunia nyata dan mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Kemendikbudristek kurangnya guru dalam jadi masalah pendidikan di Indonesia. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nunuk Suryani mengemukakan kurangnya ketersediaan guru di Indonesia menjadi salah satu permasalahan pendidikan di tanah air. Sebenarnya guru hampir banyak di Indonesia tersebar luas, tapi kemungkinan dari mereka mungkin mengambil jurusan atau mungkin sesuatu yang melenceng dari apa yang dia pendidikannya. Jadi, faktor penyebab kekurangan sumber daya manusia, salah satu utamanya adalah kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam bidang pendidikan. Jumlah guru yang bersedia mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang ada. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi dan imbalan yang rendah. Imbalan yang rendah bagi guru dapat menjadi penghalang bagi individu yang berpotensi menjadi guru. Karena waktu yang dipakai tidak sesuai dengan gaji yang didapat. Yang ketiga yaitu beban kerja yang tinggi. Profesi guru sekaligus memenuhi waktu kerja yang panjang di dalam dan di luar kelas. Beban kerja yang tinggi termasuk persiapan pelajaran, tugas administrasi, dapat mengurangi daya tarik profesi ini bagi calon guru. Upaya penanggulangannya yaitu dengan meningkatkan status dan intensif bagi guru. Pemerintahan dapat meningkatkan status sosial dan profesionalisme guru dengan memberikan
insentif yang lebih baik seperti penghargaan, tunjangan, peluang pengembangan profesional, dan kesejahteraan yang memadai. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan rekrutmen dan seleksi guru. Peningkatan jumlah guru dapat dilakukan melalui program rekrutmen yang lebih intensif dan selektif. Pemerintahan dapat mengadakan kampanye yang mempromosikan profesi guru, menyediakan beasiswa bagi calon guru yang berprestasi. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan harus disediakan untuk meningkatkan kualitas guru yang sudah ada. Guru-guru harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kursus, seminar, lokal karya, dan program sertifikasi yang relevan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Baiklah, sampai di sini presentasi saya pada hari ini. Kalau ada kesalahan kata, kesalahan jaringan, dan lainnya, saya minta maaf. Mungkin tadi terdapat kesalahan jaringan, jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.